Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Sekali lagi, Bude bicara jelek tentang Mbak Shanti, saya tampar Bude. Seharusnya kamu yang saya tampar, biar kamu tidak jadi duri dalam keluarga ini. Hah? Ivan saat ini belum tentu sedang memikirkan kamu. Dia mungkin sekarang sedang bersama wanita lain, sedang merayakan kemenangannya karena berhasil membuang kamu. Membuang kamu dari kehidupan dia. Bila seseorang memang mencintai, dia tidak akan meninggalkan pada saat yang penting. Dia punya alasan. Bullshit! Mbak justru berpikir ingin berhenti bekerja. Hah? Mbak pikir lebih baik Mbak mengawasi Mama dan mengurus Bagas di rumah daripada Mbak ngurusin orang lain. Apa tidak akan membebani Mbak? Mbak justru senang, Van. Kalau soal Santi itu nanti urusan tante. Kalau tante paksa pasti dia mau. Soalnya begini, tante ini kan sudah punya hari baik, tanggal baik, bulan baik. Jadi tinggal Nak Idrus aja yang memilihnya dan berembuk sama orang tuanya. Suster Santi mau bicara sama kamu. Bicara apa? Saya mau berhenti kerja. Saya nggak marah sama kamu. Saya adalah istri kamu. Jadi kamu berhak melakukan apa saja yang kamu inginkan. Ayo, lakukan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ayo. Ma, saya tidak bisa meninggalkan rumah ini. Ibu Merah sedang sakit. Dia membutuhkan saya. Dan saya sudah berjanji akan menjaganya. Dan saya sudah berhenti kerja karena saya berjanji akan menjaga Ibu Mary dan juga Bagas. Apa? Kamu berhenti bekerja hanya gara-gara kamu mau menjaga rumah ini dan Ibu Mary? Hah? Santi, apalagi yang kamu lakukan untuk merendahkan diri kamu di rumah ini? Kamu tahu nggak? Kalau kamu berhenti bekerja, mereka akan semakin semena-mena dengan kamu di sini. Kamu tahu, kamu itu seorang pengangguran, perempuan kampungan yang tidak selevel dengan mereka. Di mana sih otak kamu, Santi? Jangan hanya karena Ivan itu baik sama kamu makin jadi bodoh. Kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Ingat, Santi, Mama hidup tidak akan lama lagi. Jadi kalau kamu kecewakan Mama, itu adalah kesalahan kamu. Ayo, kita tinggalkan rumah ini. Jangan, Ma. Kalau kamu tidak mau ikut Mama, biar Mama bawa Bagas. Karena Mama tidak mau anak yang masih suci ini akan seperti kamu yang tidak punya harga diri. Ayo, Ma. Ayo, Mama. Ayo, Nak. Mama. Oh, jadi juga kalian pulang. Bagus, emang itu yang harus kalian lakukan. Kalau kalian tidak tahu malu. Bude memang keterlaluan.
Apa sih yang Bude cari dari saya? Saya nggak pernah minta apa-apa dari Bude. Kalau Bude mau menghina saya, silakan. Tapi jangan di depan orang tua saya. Betul-betul keterlaluan. Mbak. 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 Ada apa? Ada apa sih? Kok ribut-ribut? Santi pergi. Santi pergi. Dari rumah ini. Ada apa? Iya, memang dia harus pergi dari sini. Dia tidak bisa dijadikan pembantu, Mer. Makanya, jangan mentang-mentang kamu sakit, apa-apa kamu minta sama dia. Kamu kolokkan sama dia. Ingat, tidak semua orang bisa dijadikan pembantu. Dia pikir dia bisa jadi Mevrouw di sini. Nih, sekali. Makanya dia pergi. Mama berbuat begini karena Mama tidak mau kamu disakiti. Mama takut masa depan kamu itu hilang karena kamu tinggal sama orang yang menyakiti kamu. Kamu harus berubah, Santi. Harus. Memang dulu Mama suruh kamu untuk memaafkan ibunya Ivan. Karena itu sudah seperti orang tua kamu sendiri. Tapi bukan berarti kamu rela diinjak-injak harga diri kamu sama keluarga itu. Pokoknya sekarang kamu harus tinggal dengan Papa, Mama, dan adik-adikmu. Kamu harus melupakan mereka. Mama nekat. Mama nggak punya perasaan. Mama tahu perasaan kamu saat ini yang dibutakan oleh Ivan yang bersikap baik selalu sama kamu. Padahal kamu dimanfaatkan oleh budenya. Mama akan suruh Doni mengambil baju-baju kamu. Dan ingat, jangan berani-berani telepon Ivan. Mama tidak akan pernah memaafkan kamu lagi. Apa salah saya sih, Mas? Kenapa semenjak Mas Bagus pergi, semuanya jadi begini? Orang-orang tidak bisa mengerti saya. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Halo, Bi. Bagaimana keadaan Mama? Masih sama seperti tadi pagi, Den. Tapi yang ini makin parah. Ibu nangis terus, dadanya sesak. Tapi udah Bibi kasih obat, dan dadanya udah Bibi taburi dengan penghangat. Emangnya Mbak Shanti mana? Ibu Santi pergi, tadi dijemput sama ibunya. Ya, memang Santi dan anaknya sudah pergi. Mungkin dia nggak betah tinggal di sini. Dan ibunya bilang, dia tidak rela kalau Santi disuruh jaga ibu kamu. Kenapa Mbak Shanti sampai pergi, Ma?
Apa yang terjadi? Santi, Pak. Santi. Mama nggak perlu khawatir. Walaupun Mbak Shanti pergi, pasti sebentar lagi dia akan kembali lagi. Nggak mungkin dia akan meninggalkan kita, Ma. Ma, kalau dada Mama terasa sakit, lebih baik kita ke dokter ya. Tolong bawa Mas Santi kembali ke rumah ini lagi, Pak. Tolong janji sama Mama. Bawa Mas Santi pulang ya. Oke, Ma. Saya akan cari Mbak Shanti, tapi Mama tenang dulu ya. Saya akan cari Mbak Shanti. Mana juga kamu datang ke sini? Padahal kamu tahu, haram bagi rumah ini menerima kedatangan kamu. Saya datang dengan maksud yang baik. Saya hanya ingin menanyakan kenapa mendadak Mbak Shanti pergi dari rumah kita. Hah? Kamu kan tahu, kami biar miskin tidak akan membiarkan Mbak Santi menjadi babu. Kami punya harga diri, dan harga diri kami tidak bisa dibeli dengan kekayaan kalian. Kita tidak pernah memperlakukan Mbak Shanti seperti itu di rumah kita. Makan buahan kamu di tempat lain. Kami tidak akan pernah percaya. Sekarang kamu pergi. Kami tidak akan membiarkan kamu masuk. Pergi! Saya tidak akan pergi kemana-mana sebelum saya ketemu dan bicara dengan Mbak Shanti. Berhenti! Saya harus bicara dengan Mbak Shanti. Tidak! Berhenti! Berhenti! Tante, Ivan, kamu pulang saja. Tidak ada gunanya kamu datang kemari. tapi Tante harus jelaskan dulu sama saya kenapa. Kamu mau tahu? Tante mau Santi tinggal di sini bersama keluarganya. Tante tidak mau lagi dia menderita seperti di sana. Tante mohon, kamu bisa mengerti. Dan jangan paksa kami lagi. Tapi Tante, Ngerti nggak sih lo? Tante, Mama sedang sakit keras. Dan setiap hari yang dia tanyakan hanya Mbak Shanti dan Bagas. Sekarang kamu ngerti kan? Saya kira mama kamu bisa mengerti. Dan saya kira juga mamamu mau kan kalau lihat Santi itu bahagia. Dan seharusnya Tante juga tahu bahwa Mbak Shanti hanya bisa bahagia apabila dia melihat keluarga saya dan keluarga Tante bisa rukun kembali. Mungkin Tante bisa berusaha bagi Mbak Shanti untuk melupakan saya, keluarga kami dan juga Mas Bagus. Tapi saya yakin Mbak Shanti tidak akan pernah bisa melupakan kami maupun Mas Bagus. Tidak akan. Ivan. 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 Iya, Ma. Iya, Ma. Santi mana? Saya udah ketemu sama Mbak Shanti. Ternyata dia hanya nginep di rumah mamanya 1 hari. Besok udah kembali lagi sama kita, Ma. Tenang, Ma. Besok Mama udah bisa main sama Bagas lagi. Apa saya bilang, Mama gak usah khawatir kan? Mbak Shanti dan Bagas nggak mungkin ninggalin kita. Mama tenang ya. Saya harus membawa Mbak Shanti kembali. Saya harus membawa dia kembali ke rumah.
Mano cucak rowo. Heh, Babu. Ngapain sih kamu? Udah tahu banget ini udah bersih, masih juga dibersihin. Kerjaan kamu. Mendingan kamu beresin kamar Santi, keluarkan baju-bajunya dan kirim ke rumahnya. Loh, kan Bu Santi akan kembali ke rumah ini lagi, Bu. Ya hoeft te veel praten. Sok tahu kamu. Nggak mungkin dia kembali lagi ke sini karena rumah ini sudah tidak mau menerima dia lagi. Dan ingat, jangan sampai Ivan tahu. Ngerti kamu? Iya, Bu. Orang kok nekat ngasih perintah sama babu yang nggak digaji sama dia. Huh, dasar perawan tua. Sudah mandi, baunya wangi. Mana coba? Udah mandi mana? Udah mandi. Ada Den Ivan, Bibi kira nggak ada orang. Nggak apa-apa, Bi. Bibi mau ngapain? Enggak, Den. Cuma mau beresin kamar aja. Mudah-mudahan suatu saat Mbak Shanti akan kembali lagi kemari. Kalau dia datang, saya yakin dia akan senang sekali kalau kamarnya sudah rapi. Iya, Den. Bi, saya mau tanya sesuatu. Kalau sama Bibi selama ini Mbak Shanti baik nggak orangnya? Baik, baik sekali, Den. Nggak salah kalau Den bagus memper istrinya. Orangnya soleh, sholatnya rajin, dan perhatian sama orang. Nanti kalau Den Ivan mau cari istri, kayak Bu Santi, Den. Bibi jamin bawa rezeki ke suami. Bibi ini ada-ada aja. Betul, Den. Apa Den mau nanti kalau punya istri kayak Bu Retno? Orangnya jahat, cerewet, dan sirik. Den, zaman sekarang perempuan cantik itu banyak, Den. Tapi belum tentu cantik hatinya. Perempuan yang baik itu ya seperti Bu Santi, komplit, Den. Ya sudah. Bibi doakan saja. Mudah-mudahan suatu hari saya akan dapat seorang wanita persis seperti Mbak Shanti. Silakan diterusin. Baik, Den. Halo. Ya. Ini siapa ya? Oh, Pauline. Apa kabar? Baik, baik. Saya dan Ines baik-baik aja kok. Mau bicara sama Ines. Sebentar ya. Ines. 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 Ya? Ini ada telepon dari Pauline. Halo? Halo pengantin baru. Mentang-mentang lagi bulan madu aja. Lupa sama teman, nggak kabar-kabar. Untung aja gue tukang rumpi. Jadi bisa ngilik mama lu, nanyain nomor lu di Amrik. Gimana kabarnya? Hah? Sorry, gue gak sempet kasih kabar buat lu ya. Oh, nggak apa-apa kok. Gue maklum, namanya juga pengantin baru. Jadi lupa kontak-kontak temen ya. Hah? Bagaimana? Hah? Sukses nggak? Apanya sukses sih? Udah jadi pengantin baru masih aja blow on. Sukses nggak? Dasar lo. Gimana? Gue belum melakukan apa-apa sama Reza. Gue masih inget sama Ivan. Ya, Nes. Lo nggak boleh begitu. Semakin gue jauh dari Indonesia, semakin gue jauh dari Ivan.
semakin gue gak bisa ngelupain Ivan. Gue tersiksa, Lin. Setiap malam gue selalu mikirin Ivan. Ines, lu jangan begitu dong. Itu kan masa lalu lo dan lu harus lupain. Bagaimana perasaan si Reja kalau lu terus-terusan mikirin Ivan? Itulah, Lin. Hubungan gue hancur. Gue gak bisa deket dengan Reza. Gak bisa, Lin. Reja kan suami lo. Kasian kan dia, itu gak adil buat dia. Sekarang begini aja, lo harus lupain si Ivan. Anggap aja dia bukan milik lo lagi. Nggak bisa, Lin. Nggak bisa. Bahkan gue berencana supaya lu nemuin Ivan. Dan lu tanya sama dia, apa dia masih mengharapkan gue. Tapi, Nes, gue tahu, Lin. Dia masih mencintai gue. Gue tahu, kemarin itu bukan kesalahannya dia. Dan gue tahu, apa yang dikatakan semuanya itu kepada gue itu benar. Dia nggak pernah menduakan gue. Apa yang dia lakukan itu hanya keadaan. Makanya dia kepepet melakukan itu semua. Lin, kalau gue tahu dia masih mencintai gue dan dia masih mengharapkan gue bakal membatalkan pernikahan gue, Lin. Nes, lu jangan begitu dong. Tapi gue nggak bisa, Lin. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa meneruskan pernikahan ini. Nggak bisa, Lin. Gue udah berusaha. Tapi gue tersiksa, Lin. Dan gue gak mau seumur hidup gue tersiksa, Lin. Ines, kalau menurut gue, lu harus terima kenyataan. Terima kenyataan lu, Nes. Kalau lu lakuin itu, lu berarti nyakitin si Reja. Orang yang selama ini mencintai dan menolong lu. Ayolah, Nes, lupain Ivan. Anggap aja dia udah gak mikirin lu lagi. Ya, Nes? Enggak, Lin. Gue gak akan pernah bisa ngelupain Ivan. Makanya gue minta tolong sama lu. Tolong lu temuin dia. Lu tanyain sama dia apa dia masih mencintai gue. Tolong, Lin. Cuma lu satu-satunya yang bisa bantu gue. Tolong. Gue tunggu kabar dari lu ya. Oke, Nes. Gue usahain ya. Oke. Oke deh. Bye-bye. Apa kabar, Pauline? Baik. Ada kabar dari Indonesia? Dia cuma mengabarkan kalau keadaan teman-teman saya dalam keadaan baik. Dan dia juga memberitahu saya kalau dia kangen sama saya. Dan dia juga menanyakan keadaan saya. Cukup. Saya dengar kamu menanyakan tentang Ivan. Oh, jadi kamu mendengarkan percakapan saya di telepon? Apakah pantas seorang suami mendengarkan percakapan istrinya di telepon? Hah? Karena saya tidak suka dengan cara kamu. Begitu kamu terima telepon, kamu langsung masuk kamar dan menutup pintu. Kamu pikir itu apa? Itu pasti ada apa-apa di antara kalian. Ada rahasia di antara kalian, ya kan? Ines, saya bukannya mengekang kamu. Bukan. Tapi kamu tidak punya etika. Kamu telah menyinggung perasaan saya. Karena itu, saya harus tahu apa percakapan kalian. Dan saya sangat kecewa sekali dengan kamu, Ines. Waktu kamu bertanya tentang Ivan. Dan bahkan kamu bertanya, apakah Ivan masih mencintai kamu? Oke. Kalau seandainya memang Ivan masih menyayangi kamu, dan bahkan mungkin masih mencintai kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan meninggalkan saya dan meneruskan niat kamu untuk membatalkan pernikahan kita? Kalau kamu izinkan. Ines, apakah kamu yakin? Apakah kamu yakin setelah kamu kembali bersama dengan Ivan, kamu akan bahagia? Kamu kan tahu sendiri, kamu bukanlah prioritas utama buat dia. Tadinya saya berpikir seperti itu. Tapi setelah saya sadar, semakin saya jauh, saya semakin mencintai dia. Itu yang paling penting.
Karena dengan cinta kita bisa melakukan apapun. Bisa kami pahami. Reza, saya nggak bisa hidup seperti ini. Kamu memang orang baik, Rez. Tapi kamu tetap terasa asing buat saya. Kalau seandainya saya mewujudkan niat untuk membatalkan pernikahan kita, apakah kamu akan mengizinkan? Gue ngomong sama dia dulu ya. Gue cabut kelas. Oke. Lo lihat Ivan nggak sih? Enggak. Emangnya kenapa? Enggak. Gue pengen ngobrol-ngobrol aja. Udah lama nggak ketemu sama dia. Sekalian gue sampein salamnya Ines. Kemarin gue telepon dia. Ines, gimana kabarnya dia? Baik, baik. Baik banget malah. Ki, gue boleh nanya nggak? Lu kan kawan baik tuh sama si Ivan. Pasti tahu dong perasaan Ivan sama Ines sekarang kayak gimana. Maksud lo? Maksud gue, apakah dia masih cinta sama Ines atau enggak? Kayak gitu lo tanyain gua. Ya mana gua tahu. Ya, dari lo lihat cara dia ngomong, cara dia ngobrolin tentang Ines. Ya setahu gua sih Ivan masih cinta sama Ines. Bener itu? Hah? Bener? Omongan gua tuh jangan dijadiin patokan. Kalau lo mau tahu, lo tanya aja sama Ivannya sendiri. Alah, Ivan kan jarang ke kampus. Lagian sama gue juga jarang ketemu. Lo sama Ivan kan sama aja. Jadi, gue kan bisa laporan sama Ines. Oke, thank you ya, Dede ya. Pauline. Lo tuh tanya perasaan Ivan ke Ines. Tapi lo nggak pernah tanya perasaan gua ke lo. Pauline. Cewek. Jadi dia masih mencintai gue sama seperti dulu, Lin? Iya. Si Yongki yang konfirmasi sama gue, Nes. Lu tahu, si Ivan tuh kan selalu curhat sama Yongki. Jadi, lu masih tetap mau cerain si Reja? Ya, niat gue sih seperti itu. Tapi Reja nggak setuju. Dia malah mengurung diri di kamar. Iya, Nes. Tapi masa mau sih si Reja cerain lo? Aduh, Nes, lu nya aja yang Raja tega. Gue nggak peduli. Bisa bilang apa yang gue mau. Itu merupakan kemajuan buat gue, Lin. Lin, lu masih mau bantu gue, kan? Tolong lu temuin Ivan. Lu kasih tahu keadaan gue. Dan tolong, lu bilang sama dia, tunggu gue. Oke? Iya, Nes. Oke, gue bantuin lo ya. Tolong ya, Lin. Ya udah dulu ya. Yuk, bye-bye. Santi, Mama tahu kamu masih marah, tapi Mama tidak peduli. Mama cuma mau bilang sama kamu kalau nanti siang Idrus datang bersama orang tuanya untuk menentukan hari baik pernikahan kamu. Kenapa sih Mama tidak terus terang saja pada saya kalau Mama itu meminta saya untuk kembali ke rumah ini karena Mama bukan tersinggung oleh keluarganya Ivan, tapi karena Mama ingin menikahkan saya dengan Idrus. Lagi pula kenapa sih Mama tiba-tiba berubah menjadi orang yang pemaksa seperti ini? Keadaan yang membuat Mama seperti ini. Mama tidak tega melihat kamu diperlakukan buruk di rumah keluarga Ivan. Jadi timbul pikiran Mama supaya kamu segera menikah dengan Idrus. Supaya kehidupan kamu itu bisa berubah. Dan harkat derajat kamu itu juga bisa terangkat. Ma,
Harkat, martabat, dan derajat seseorang itu terangkat karena usaha dirinya sendiri. Dan saya mampu melakukannya tanpa harus menikah dengan Idrus. Apa yang akan kamu lakukan? Toh kamu tidak bisa pergi dari rumah itu. Saya tidak mau pergi dari rumah itu karena Mama Mary dan Ivan baik terhadap saya. Yang bermasalah kan hanya Budi Retno saja. Itulah masalahnya. Siapapun Retno, dia akan tetap jahat sama kamu. Pokoknya sekarang Mama tidak mau mendengar kamu mengelak lagi. Kamu sekarang siap-siap, karena nanti Idrus akan datang bersama orang tuanya. Saya tidak mau menemui mereka. Tolonglah Santi, tolong bantu Mama sedikit saja. Mama kan tidak pernah minta apa-apa dari kamu. Waktu kamu ingin menikah saja dengan Bagus, itu sudah Mama lakukan dan Mama restui. Sekarang tolong dong restui keinginan Mama. Kalau memang kamu mau berbakti buat Mama, inilah saatnya. Mbak, ada tamu. Siapa? Nggak tahu, bilangnya sih suruhannya Pak Faisal. Ada apa Pak Somad? Anu Bu, saya disuruh Bapak kemari untuk memberitahukan bahwa Den Faisal ada di rumah sakit Bu. Kenapa? Den Faisal minum obatnya kebanyakan Bu. Dia overdosis Bu, dia jatuh Bu, lalu pingsan. Lalu Bapak membawanya ke rumah sakit Bu. Dan Ibu disuruh datang ke sana sekarang juga Bu. Apa kabar Pak? Baik, silakan. Faisal memang cenderung berbuat nekat sejak dia mengalami kecelakaan itu. Dia sering nekat mau mengakhiri nyawanya. Ini sudah yang ketiga kalinya dia melakukan hal itu. Dan saya yakin ini bukan karena dia menyesal lumpuh seperti alasan dia dulu. Tapi karena dia kecewa, Anda telah pergi meninggalkan dia. Ini ada surat yang diketemukan oleh Somad di kamar Faisal. Di sini ada tertera nama Anda. Jadi saya yakin surat ini ditujukan buat Anda. Ya, terima kasih. Saya betul-betul tidak bermaksud untuk menyakiti Faisal, Pak. Saya minta berhenti bekerja karena saya sudah melihat bahwa Faisal mulai tumbuh kesadaran untuk sembuh. Lalu dia juga mulai bisa menerima kenyataan. Dan saya rasa itu tidak akan menyulitkan dia untuk bisa beradaptasi dengan suster lain. Tapi ternyata... Ya, itu pikiran kita. Tapi dia lain. Tadi dokter sudah mengeluarkan semua obat-obat yang di dalam tubuhnya. Jadi mungkin sebentar lagi dia siuman. Di dalam surat itu barangkali Faisal ingin mengemukakan sesuatu kepada Anda. Maaf. Saya mencintai Suster Santi, tapi dia tidak pernah mencintai saya. Saya ingin memilikinya. Saya ingin dia bersama saya sepanjang hidup saya. Dia adalah wanita yang cantik, baik, dan sangat perhatian. Maka itu saya tidak rela dia bersama laki-laki lain. Tapi Suster Santi sepertinya tidak pernah memperdulikan saya. Saya lebih baik mati. Hidup saya sudah tidak ada gunanya lagi. Selamat tinggal, Suster. Selamat tinggal. Saya betul-betul tidak menyangka. Ternyata Faisal mencintai saya. Saya rasa saya bukan perempuan yang tepat, Pak. Suster Santi, mungkin setelah Faisal sadar nanti, Anda bisa bicara padanya. Ini memang menyakitkan, saya tahu. Tapi kalau memang Anda tidak mencintainya, katakan saja jujur, tapi pelan-pelan. Ya.
Ujang, silakan diminum. Itu kuenya. Dicicip-cicip ya. Itu mereka datang. Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ayo masuk cepetan. Aduh, kamu dari mana aja sih? Lama bener. Tuh mereka udah nunggu kamu tuh. Ini kenalkan, ini ibunya Idrus. Selamat sore, Santi. Ya, saya sudah sering dengar. Idrus sering membicarakan kamu. Kamu ternyata cantik sekali. Pantesan Idrus senang sekali sama kamu. Bagaimana keadaan anak asuhan kamu yang overdosis itu? Saya dengar ini dari Idrus. Belum sadarkan diri, tapi dokter bilang dia akan segera pulih karena obat yang ditelan sudah dikeluarkan semua. Kebetulan Ibu ada di sini, saya ingin menyampaikan sesuatu. Santi, duduk dulu. Mereka ingin melamar kamu. Mama lupa ya kalau saya punya hati dan perasaan. Apa Mama kurang jelas selama ini saya selalu mengatakan saya tidak menyetujui pernikahan ini? Maaf Ibu, tapi saya harus mengatakan saya tidak mencintai Idrus. Mama yang memaksa saya untuk menikah dengan Idrus. Maaf terus, saya tidak punya cara lain untuk bela diri saya. Santi, Mama kan sudah bilang sama kamu. Walaupun kamu menolaknya, yang penting kamu sudah tahu tanggal pernikahan kamu. Pernikahan yang terpaksa itu tidak baik bagi siapapun. Itu bagi orang yang tidak punya logika. Tapi yang punya logika seperti Mama ini, itu kan baik. Maaf, memang anak saya itu belum setuju. Tapi memang saya harus beginikan supaya dia tidak punya pilihan lain. Saya tahu, tapi kelihatannya kamu membenci anak saya. Saya tidak membencinya, Bu. Saya hanya mengatakan saya tidak mencintai Idrus. Tapi... Ma, saya kan udah bilang sama Mama. Saya yakin suatu saat nanti Santi pasti akan belajar untuk mencintai saya. Iya kan, San? Saya kan juga pernah bilang sama kamu kan, bahwa saya akan tetap terus mencintai kamu. Iya kan? Tolong terus, jangan paksa saya. Kalau kamu masih menolak juga, itu berarti kamu tidak menganggap Mama sebagai orang tua kamu. Tidak. Mama jangan berkata begitu. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu. Kenapa sih Mama membuat pilihan yang sulit untuk saya? Saya tidak ingin menikah karena saya memang tidak mencintai Idrus, Ma. Saya tidak mencintai dia. Jadi siapa yang kamu cintai? Bagus, suami kami sudah meninggal itu, iya. Santi, cinta itu sudah mati. Kamu harus menerima kenyataan. Kamu jangan terlena dengan cinta yang membutakan kamu. Ingat Santi, kamu boleh menikah dengan siapapun, asal orang itu baik dan keluarga itu tidak menyanyiakan kamu. Kalau kamu memang sudah punya pilihan lain, katakan sama Mama. Asal kamu keluar dari rumah itu dan tidak bersama keluarga itu. Saya tidak punya pilihan lain. Kalau kamu tidak punya pilihan lain, kamu menikah dengan Idrus karena dia mencintai kamu dan keluarganya bisa menerima kamu. Ingat Santi, kalau kamu bahagia, Mama bisa mati dengan tenang. Santi, Santi. Kalau dia sudah begitu, artinya dia setuju. Jangan gegabah, Ma. Ini sudah keterlaluan. Papa bagaimana sih? Bukannya belain Mama? Bukan begitu, tapi... Saya yakin ini akan menyakiti Santi. Dia pasti tersiksa. Tidak. Orangnya memang begitu. Harus dikerasi. Kita kan sudah sepakat. Tetap Idrus dan Santi akan menikah 1 bulan lagi. Tidak. Saya belum setuju. Saya belum setuju kalau Santi masih merasa terpaksa. Saya lihat dia tidak sedikit pun mencintai anak saya. Saya tidak rela dong melihat anak saya menderita seumur hidupnya. Ma, saya kan sudah katakan... Idrus, kamu lebih baik menikahi wanita lain yang tidak kamu cintai, tapi dia mencintai kamu. Itu akan lebih baik. Dia akan mengurus kamu. Tapi kalau ini, saya yakin dia akan selalu menghina kamu. Memangnya kamu tidak bisa mencari wanita lain? Ma. Saya akan tunggu kabarnya.
Kalau dalam 1 minggu Santi masih begitu, saya tidak akan mengizinkan putra saya menikah dengan dia. Mama. Ayo kita pulang, Idrus. Tapi, Ma. Pulang, Idrus. Ma. Santi betul-betul keterlaluan. Apa Papa bilang? Mama keterlaluan. Nah, jadinya seperti ini. Papa mau bicara sama Santi. Tidak usah, Papa di sini saja biar Mama yang bicara. Soalnya kalau sama Papa itu dia manja. Dodi, kamu ikutin Idrus sampai ke rumahnya dan tanyakan pembicaraannya Mama tadi serius atau tidak. Iya, Ma. Iya. Kamu keterlaluan. Benar-benar kamu keterlaluan. Kamu sudah tidak mau dengar omongan Mama. Kamu sudah mengecewakan Mama dan semua jadi berantakan. Sekarang Mama mau tanya sama kamu. Apa sih maumu? Apa? Kamu mau kembali ke rumah itu? Mau jadi babu untuk selamanya? Iya. Ma, saya hanya ingin menjalani kehidupan saya. Saya hanya ingin Mama percaya apa yang saya jalani, apa yang saya putuskan tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan keluarga. Baik, kamu jalani saja. Tapi jangan injak rumah ini lagi. Dan jangan anggap saya sebagai mamamu lagi. Karena saya sudah tidak menganggap kamu sebagai anak saya. Ingat itu ya. Jangan begitu. Saya tidak pernah berpikir begitu, Ma. Ya, ini kan kemauan kamu, Santi. Mama, saya hanya tidak ingin menikah. Tolong jangan paksa saya. Santi, kamu seorang janda dengan anak yang masih kecil. Kalau kamu tidak menikah lagi, Ivan akan mengambil kamu untuk menjadi pembantu di rumah dia. Ingat itu. Mama, mereka itu tidak pernah menganggap saya sebagai babu. Mama harus percaya itu. Budi Retno saja yang selalu bermasalah dengan saya. Mama harus percaya. Mama percaya, tapi Mama tidak percaya dengan hati kamu. Karena kamu selalu membela mereka, membela Ivan di depan Mama. Sekarang Mama mau tanya sama kamu. Kamu mencintai Ivan seperti yang dituduhkan adik kamu terhadap kamu? Jawab dengan jujur, supaya Mama tidak menikahkan kamu dengan Idrus. Apa kamu mencintai Ivan? Kalau kamu diam, berarti kamu setuju menikah dengan Idrus. Tante tidak usah menanyakan kepada Mbak Shanti apakah Mbak Shanti mencintai saya atau tidak. Karena kenyataannya adalah saya yang mencintai Mbak Shanti. Dan saya bersedia untuk menikahinya apabila Tante mengizinkannya. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hati